Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dunovianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 di Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menyampaikan materi dalam mata kuliah morfologi. Morfologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari bentuk kata dalam satuan bahasa. Konsep dasar morfologi ada dua. Yang pertama yaitu fonem, yang kedua adalah morfem. Jenis morfem yang pertama adalah morfem bebas, adalah morfem yang berdiri sendiri dan memiliki makna langsung, seperti buka, jual. Dan yang kedua adalah morfem terikat, adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dan tidak mempunyai makna. Semuanya itu imbuhan, seperti contoh terbuka, dijual. Morf adalah perubahan pada afiks dengan rumus tertentu dan bergantung dengan kata yang mengikutinya. Alomorf adalah perubahan bentuk yang terjadi ketika morfem itu diikuti kata dasar. Morf ditambah kata dasar menjadi alomorf, seperti ditambah lukis menjadi melukis. Homonim adalah satuan bahasa yang sama bentuk katanya namun berbeda maknanya. Contoh, nasib anak jalanan itu malang sekali, dan Stadion Kanjuruhan berada di Kabupaten Malang. Kedua hal tersebut sama-sama mengucapkan kata Malang. Untuk Malang yang pertama berarti seperti keadaannya yang sangat malang, dan yang kedua adalah Malang nama kabupaten. Homofon adalah satuan bahasa yang sama bunyinya dan berbeda tulisannya. Contoh, Rina lebih suka menabung di bank daripada menabung di celengan. Dan yang kedua adalah Bang Roni sedang memakan bakso. Bang di sini pengucapannya sama, namun dalam segi penulisannya yang satu bank menggunakan huruf K dan yang satu bank menggunakan huruf G. Homograf adalah satuan bahasa yang bentuknya sama, hurufnya sama, namun pengucapannya berbeda. Contohnya, aku membawa apel sebagai oleh-oleh dari Malang. Dan yang kedua, Zalina yang tidak mengikuti apel karena terlambat datang. Di sini penulisannya sama-sama A, P, E, dan L. Namun pengucapannya yang satu apel, yang satu apel. Selanjutnya yaitu jenis morfem bahasa Indonesia. Yang pertama, jenis morfem berdasarkan kemampuan berdistribusi. Yang pertama yaitu morfem bentuk bebas, yang kedua morfem bentuk terikat, dan yang ketiga morfem semi bebas, seperti dari, tetapi, agar, yang merupakan morfem bebas secara morfologis, namun terikat secara sintaksis. Yang keempat yaitu morfem bentuk unik, yaitu kacau, balau, basah, kuyup. Yang maksudnya itu seperti kata balau. Balau itu selalu berhubungan dengan kata kacau, sedangkan kacau tidak selalu berhubungan dengan kata balau. Yang B, jenis morfem berdasarkan produktivitasnya. A, afik produktif, yaitu dapat membentuk kata-kata baru sebanyak-banyaknya. Contoh, morfem afiks ke an bisa membentuk kata yang sebanyak-banyaknya itu seperti kesejahteraan, keadilan, kesatuan gitu. Yang kedua, afik tak produktif. Contoh afiks man, seperti seniman, budiman gitu. C, jenis morfem berdasarkan relasi antar unsurnya. Yang pertama yaitu morfem utuh seperti sukses, maju, dan ingin. Yang kedua yaitu morfem terbelah. Contoh morfem ke dan an. Dua morfem pertama yaitu K dan E ditambah sukses sebagai kata dasar, dan dua fonem lainnya yaitu A dan N menjadi kesuksesan. D, jenis morfem berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu morfem yang berasal dari bahasa Indonesia asli, digolongkan menjadi 4, yakni prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Yang kedua yaitu morfem yang berasal dari bahasa daerah di Indonesia. Yang ketiga, morfem yang berasal dari bahasa asing.
berimbuhan isasi, us, dan if seperti Pancasilais, politikus, sportif, itu sudah menyerap menjadi seperti tambahan kata asing. Yang yaitu jenis morfem berdasarkan jumlah fonem yang menjadi unsurnya. Yang pertama, monofonemis adalah morfem yang berunsur satu fonem seperti morfem i dalam memetik. Yang kedua yaitu polyphonemis adalah morfem yang berunsur lebih dari satu fonem seperti an dan di. F jenis morfem berdasarkan keterbukaan bergabung dengan morfem lain, yaitu morfem bentuk terbuka dan morfem bentuk tertutup. G jenis morfem berdasarkan bermakna tidaknya. Yang pertama yaitu morfem leksikal adalah morfem yang maknanya bisa diperiksa dalam kamus seperti lapar, merah, lapor gitu. Yang kedua yaitu morfem gramatikal, yaitu baru diketahui maknanya bila sudah berada dalam konstruksi yang lebih besar seperti ada morfem ter dalam konstruksi kata terdakwa. Selanjutnya yaitu distribusi morfem bahasa Indonesia. Yang pertama, distribusi morfem imbuhan atau afiks. A. Penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk dasar bebas. Segala morfem imbuhan baik prefik, infik, sufik maupun konfik dapat digabungkan dengan bentuk dasar bebas. Seperti segala morfem imbuhan itu yang kemudian ditambah dengan bentuk dasar bebas akan membentuk sebuah kata. Yang B yaitu penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk terikat. Segala morfem imbuhan baik prefik, infik, sufik maupun konfik pun dapat bergabung dengan bentuk dasar terikat, seperti segala morfem imbuhan yang ditambah bentuk dasar terikat menjadi kata. B. Distribusi morfem ulang. A. Penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar bebas tunggal morfem dasar, seperti bebas tunggal kemudian ditambah morfem ulang sama dengan kata. Contohnya itu gunung ditambah ulang menjadi gunung-gunung. Yang B yaitu penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar kompleks morfem dasar. Contohnya itu pemberian ditambah ulang sama dengan pemberian-pemberian. Yang kata pemberian itu merupakan bentuk bebas kompleks. C. Distribusi morfem dalam bentuk majemuk. Morfem terikat dan morfem unik. Morfem ini hanya dapat bergabung dengan satu-satunya unsur yang terdapat pada bentuk majemuk yang bersangkutan. Contoh gelap gulita terdiri atas morfem gelap dan gulita. Morfem gelap tidak selalu bergabung dengan morfem gulita, tetapi morfem gulita selalu bergabung dengan morfem gelap. Selanjutnya yaitu konsep dasar proses morfologi. Pengertian proses morfologi. Suatu kata monofonemis atau kata yang berfonem tunggal tidak akan mengalami peristiwa pembentukan segala sebelumnya, sebab morfem itu merupakan satu-satunya unsur atau anggota kata. Bentuk pergi pada kalimat dia akan pergi ke sekolah adalah kata, dan kata itu terdiri atas satu fonem yaitu satu morfem, yaitu morfem pergi. Dari morfem pergi menjadi kata pergi sama sekali tidak mengalami peristiwa pembentukan. Akan tetapi ini berbeda dengan suatu kata yang polimorfemis atau kata yang bermorfem lebih dari satu. Morfem-morfem yang menjadi anggota kata lain mengalami peristiwa pembentukan sebelumnya yang disebut dengan proses morfologis. Selanjutnya B. Ciri suatu kata yang mengalami proses morfologis. Ciri bahwa suatu kata dikatakan mengalami proses morfologis ialah penggabungan atau perpaduan morfem-morfem itu mengalami perubahan arti. Bentuk dasar cangkul setelah digabungi morfemen sehingga menjadi kata mencangkul, artinya menjadi melakukan pekerjaan dengan alat cangkul. Dengan demikian, apabila ada suatu kata yang seolah-olah mengalami perubahan dari bentuk dasar tetapi sama sekali tidak diikuti oleh penambahan atau perubahan arti. C. Proses macam proses morfologis.
Dalam bahasa Indonesia, peristiwa pembentukan kata ada 3 macam, yaitu A. Pembentukan kata dengan menambahkan morfem afiks pada bentuk dasar, B. Pembentukan dengan mengulang bentuk dasar, dan C. Pembentukan kata dengan menggabungkan 2 atau lebih bentuk dasar, D. Pembentukan kata di luar proses morfologis. A. Yaitu akromi. Contoh akromi adalah Menpora, yang artinya Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang B. Abreviasi, contohnya ABC, anggota Bromo Cora. Yang ketiga, abrevi akromi, contohnya Polri, yang merupakan Polisi Republik Indonesia. Yang D. Kontraksi, contohnya begitu, yang merupakan singkatan dari bagai itu. Yang E. Clipping, contohnya profesional menjadi prof saja. F. Yaitu afiksasi pungutan, contohnya anti, yaitu anti komunis, anti kekerasan, dan non formal atau non pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan secara sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.